Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan, terutama kenikmatan iman dan Islam, juga kenikmatan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan amalan kita ini, semua amalan kita ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya, juga dapat bertemu dengannya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tuan rumah sekaligus pimpinan pengajian malam Jumat Bapak RW Sumintra, yang saya hormati juga Pak Ketua RT 04 Bapak Yusuf Maulana, juga yang saya hormati para asatidz akhinal kiram, Al-Ustadz Habibillah, Al-Ustadz Haji Muhammad Saud, Al-Ustadz Haji Muhammad Lukman, Al-Ustadz Husin, dan para asatidz yang lain yang tidak saya sebut namun tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan para asatidz ini ilmunya bermanfaat bagi kita dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang saya hormati para orang tua kita, Bapak Haji Asya, Bapak Riman, dan bapak-bapak yang lain yang tidak saya sebut, juga jamaah pengajian malam Jumat. Mudah-mudahan datangnya kita ke sini ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak-bapak hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu hal yang biasa kita lakukan, yaitu tentang amal-amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya barang siapa yang mengatakan atau mengimani bahwasanya Allah adalah Rabb-Nya, Allah adalah Tuhannya, Rabb adalah yang menguasainya, mempercayai atau meyakini bahwasanya hanya Allah yang menguasai dan melindunginya, maka kemudian keimanannya ini selalu istiqomah, berpegang teguh pada keimanannya ini,
maka Allah memerintahkan malaikat untuk turun dan mengatakan kepadanya, janganlah kalian takut, janganlah kalian gundah gulana, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan kepada mereka. Nah, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini juga senada dengan, artinya sama dengan yang telah saya sebutkan tadi, bahwasanya orang yang istiqomah dalam keyakinannya, keimanannya, juga dalam beribadahnya, maka mereka semua tidak akan gundah gulana ataupun resah ataupun gelisah hidupnya. Hidupnya akan senantiasa gembira, akan senantiasa ridho karena mereka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW dalam surat itu disebutkan, an Aisyah radhiyallahu an qalat su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallahi qala adwamuha wa in qalla wa qala qalafu minal a'mali ma yutiquna. Ini disebutkan dalam hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh yang dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya ini oleh seorang sahabat yang tidak disebut. Ditanyakan kepada beliau, apa amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha, atau kedawamannya atau keberlangsungannya, kontinunya. Jadi terus menerusnya walaupun sedikit. Jadi yang lancar, walaupun sedikit tapi lancar gitu. Terus menerus dilakukan, walaupun kita misalnya melakukan sholat, misalnya di samping sholat wajib, misalnya kita sholat rawatibnya itu kita rutinkan, nah itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga misalnya kita bersedekah setiap Jumat, misalnya walaupun 5.000 ataupun 2.000, tapi tetap itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada yang misalnya naruhnya 10.000 tapi sebulan sekali ataupun setahun sekali, itu malah lebih kurang lagi. Jadi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang mencicil atau yang kontinu ataupun rutin. Amalan yang rutin ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pengajian ini juga rutin. Walaupun seminggu sekali, tapi tiap dilaksanakannya rutin. Enggak ada enggak ada berhentinya, kecuali kalau misalnya Ramadan, itu pun diganti dengan yang lain, malah lebih banyak lagi. Nah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjutkan bahwasanya Nabi menyatakan, dan beramalah kalian semampu kalian. Artinya apa? Jangan sampai amalan kita itu
dibikin-bikin atau dibuat-buat. Kita nggak mampu tapi dibuat, dipaksakan, itu kurang bagus. Tapi kalau untuk latihan bisa juga kita agak memaksakan sedikit. Misalnya biasanya kita malas ke masjid, kita paksakan aja sedikit-sedikit. Jadi lama-lama juga tidak jadi terbiasa atau jadi tidak terpaksa, jadi kontinuitas kita. Jadi kebiasaan ataupun jadi wiridan. Wirid itu artinya kebiasaan yang baik yang biasa kita lakukan, itu namanya wirid. Jadi wiridannya ada yang misalnya puasa Senin Kemis. Nah itu kalau dirutinkan juga sangat bagus. Dan mengenai amal kebagusan ini kita tidak usah mempedulikan. Yang penting adalah kita dalam beramal ini adalah mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai orang ngatain macam-macam kita tidak usah dengerin, atau yang penting dalam hal kebaikan kita harus kekeh ataupun tetap istiqomah walaupun kata ada orang yang mengatakan, oh ini kok jarang, si A misalnya jarang banget ke masjid, atau dia ke masjidnya cuma itu doang. Nah itu yang penting kitanya dulu benar-benar melakukan secara istiqomah. Karena ada sebuah cerita, jadi apapun yang kita lakukan itu pasti akan diomongin orang. Ada sebuah cerita yang ada seorang yang bernama Abu Nawas dan anaknya. Suatu ketika Abu dan Nawas ini pergi ke pasar beli keledai. Karena dia mampunya keledai yang kecil, dia beli keledai yang agak kecilan, kemudian dia bawa pulang. Sesampai berjumpa dengan orang-orang, keledainya nggak dinaikin karena ini ayahnya sayang sama anak. Nah kamu aja yang naik, bapak mah udah tua, masih kuat jalan, kamu aja yang naik. Kata orang-orang, loh itu kok songong banget, bocah kecil naik sementara orang tuanya jalan. Maka gantian. Udah, kata orang-orang, nggak baik kayak begini. Sekarang kamu aja yang turun, yang jalan, saya yang naik. Sampai di suatu kampung lagi, orang-orang pun pada ngatain ini orang gila, anak kecil suruh jalan, orang tua naik keledai. Ini orang banget, nggak kasihan banget sama anaknya. Salah lagi. Maka kalau gitu salah juga ya ini. Ya udah, kita sekarang naik dua-duanya dah. Sampai dua-duanya dinaikin juga ada orang yang ngomongin lagi, ini orang gila, pada gila, orang keledai kecil banget dinaikin dua-duanya. Kasihan itu keledai. Maka akhirnya dia pun nggak naik semuanya. Nggak naik semuanya juga ketemu lagi sama orang-orang. Ini orang kok itu banget, kita udah punya keledai kok nggak dinaikin, sayang amat. Kan buat dinaikin itu keledai. Nah inilah bahwasanya apapun yang kita lakukan, yang penting adalah istiqomahan kita, rutinitas kita. Jangan sampai kita, walaupun yang penting adalah kita niatkan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan itu hendaknya supaya dilatih keikhlasan kita tanpa mempedulikan komentar ataupun
gosip dari orang-orang. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita. Apa yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari saya pribadi saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.